Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kali ini kita akan coba mengkaji terkait dengan karakteristik wanita solihah, ya, yang tentunya terkait dengan definisi, ya, wanita yang solihah, ya, sebagai satu bentuk keumuman kesolihan dan kebaikan, ya, sebagaimana kaum laki-laki, ya, yang diantaranya bahwa perkara yang terpentingnya, ya, bahwa orang yang soleh, yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan begitu juga artinya adalah seorang perempuan atau seorang wanita, di mana bahwa akidah mereka dan tauhid mereka itu baik, ya, karena untuk apalah amal-amal yang lain baik, ya, menutup auratnya baik, sholatnya baik, ya, ketaatan kepada orang tuanya baik, ketaatan kepada suaminya baik, tapi ternyata terjerumus kepada kesyirikan, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan wanita solihah, ya. Apa karakter daripada atau karakteristik daripada wanita solihah? Ya, di sini ada beberapa hal, ya, yang nanti akan kita bagi menjadi dua segmen, ya, dan ini menjadi apa? Ini adalah segmen pertamanya. Yang pertama, wanita yang solihah itu adalah, ya, wanita yang penuh kasih sayang, ya, seorang wanita yang memiliki kasih sayang, memiliki kecenderungan untuk, ya, mengasihi dan menyayangi, ya. Kita mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, an Muawiyata ibnu Qurrah an Ma'qil ibnu Yasar qala ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqal inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu, ya, afatazawwajuha qala la, ya. Dari sahabat Muawiyah ibnu Qurrah dari Ma'qil bin Yasar mengatakan, telah datang seorang pemuda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan di mana pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki ketertarikan dengan seorang wanita yang karena saya lebih melihat karena kecantikannya, ya, tapi di mana dia tidak bisa memiliki anak, dia wanita yang mandul, apakah aku boleh untuk menikahinya? Qala la. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak, jangan kamu nikahi dia. Tsumma atahu tsaniyah fanahahu tsumma atahu tsalisah faqal. Ketika berikutnya laki-laki ini datang lagi ke Rasulullah untuk yang kedua kalinya, meminta izin, bolehkah aku menikahi wanita tersebut ya Rasulullah? Seorang wanita yang memiliki kecantikan, tapi di mana dia tidak bisa untuk melahirkan, ya, tidak bisa memiliki anak, maka Rasulullah kemudian melarang. Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah, ya,
pun melarangnya. Dan kemudian apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah mengatakan tazawwadul wadudal walud fa inni mukathiru bikumul umam. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan tazawwajul wadud, nikahilah oleh kalian adalah wanita-wanita penyayang, ya, al-walud, yang bisa memberikan anak kepadamu. Ya, artinya yang pertama diprioritaskan oleh Nabi SAW kepada para laki-laki untuk memilih wanita itu adalah yang wadud, yang penyayang, ya, yang lembut, ya, dia akan penyayang kepada suaminya, dia akan lembut kepada suaminya, dia akan penyayang kepada anaknya, dan dia akan lembut kepada anaknya. Baru yang berikutnya adalah al-walud, yang bisa untuk memberikan keturunan. Fa inni mukathiru bikumul umam, ya, karena kata Rasulullah, aku nanti akan berbangga-bangga dengan umat-umat yang lain kalau umatku jumlahnya banyak, karena mereka memiliki keturunan yang banyak, ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah berkata, al-wadud, ya, penyayang itu memiliki dua arti. Yang pertama, istri yang lemah lembut kepada suami, ya, istri yang lemah lembut kepada suaminya, yang tidak melawan suami, tidak menentang suami, ya, tidak berani kepada suami, ya. Kemudian yang kedua, berpenampilan menawan di hadapan suami. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa arti al-wadud yang kedua, berpenampilan menawan di hadapan suaminya, ya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita juga nanti mendapati penjelasan dalam kitab Subulus Salam, ya, dimaksud dengan al-walud, ya, yaitu apa? Kathiratul wiladah, ya, yaitu yang bisa untuk memberikan keturunan. Wa yu'rafu dzalika fil bikri bihali qurabatihi, fi qurabatiha, yaitu apa? Itu dapat kita tandai ketika dia masih gadisnya, itu apa? Kita lihat keluarganya. Jadi kalau orang tuanya, ibunya punya anak yang banyak, insya Allah, ya. Wal wadud, ya, adapun wadud, penyayang, adalah al mahbubah bi kathrati ma hiya alaihi min khisalil khair, ya, wa husnil khuluq, ya, wa tahabbub ila zaujiha. Ya, adapun arti al wadud yang penyayang, artinya apa? Adalah yang suka menyayangi, ya, bi kasrati ma hiya alaihi min khisalil khair, yaitu kita mendapati pada wanita tersebut terkumpulnya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, wa husnil khuluq, dan akhlak yang terpuji yang dia miliki, wa tahabbub ila zaujiha, dan dia sangat sayang dan mampu untuk mencintai suaminya, ya. Nah, ini artinya, ya, bahwa, ya, seorang, ya, karakter dari seorang wanita yang solihah, mereka adalah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, ya, ya, ya. Dan hal ini pun, ya, makna secara luas juga, ya, artinya berkasih penuh kasih sayang kepada keluarganya, penuh kasih sayang kepada, ya, tetangganya, ya. Nah, dan di mana bahwa terutama adalah, ya, mampu untuk memberikan kasih sayang kepada, ya, suami dan kepada anak-anaknya, ya. Kemudian karakter seorang wanita yang solihah yang kedua adalah, ya, berbakti kepada suami mereka, ya, berbakti kepada suami mereka, ya. Jadi ciri-ciri wanita yang solihah adalah seorang wanita yang mampu untuk memberikan bakti secara sempurna kepada suaminya, ya. Bahkan itulah yang merupakan ciri-ciri khusus wanita solihah itu, ya, adalah wanita yang siap untuk taat kepada suaminya, yang siap untuk dipimpin, yang karena suaminya telah diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menjadi ar-rijal
al-qawam, ya, laki-laki yang kemudian apa? Qawam, ya, laki-laki yang kuat, laki-laki yang kemudian akan memimpin seorang wanita. Ketika seorang suami laki-laki itu menjadi pemimpin, berarti harus ada yang dipimpin. Dan kita pahami meskipun kita tidak perlu belajar, ya, kemana-mana, ke tempat-tempat yang jauh, bahwa ketika ada pemimpin pasti ada yang dipimpin, dan yang dipimpin harus taat kepada pimpinan. Ya, kaidahnya adalah seperti itu. Kita mendapati firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawam bagi wanita. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, di mana karena Allah telah memberikan keutamaan antara satu dengan yang lain. Ya, artinya Allah telah memosisikan bahwa, ya, laki-laki diberikan keutamaan yang lebih, ya, dari kalangan para wanita. Ya. Maka nanti diantaranya kelebihan itu adalah bagi laki-laki adalah, ya, karena mereka seorang pemimpin. Mereka banyak melakukan aktivitas di luar rumah, ya. Mereka itu adalah, ya, ahli untuk mengkoordinir, ahli untuk, ya, ya, memimpin, ya. Ya, mereka adanya sholat berjamaah di masjid, mereka adanya jihad, ya. Mereka kemudian adanya haji yang tidak perlu dengan mahram, ya. Nah, jadi Allah, ya, telah memberikan posisi yang lebih bagi laki-laki di atas perempuan. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang yang beriman, yang taat kepada Allah, ya, kita akan nurut dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala konsepkan untuk kita, bahwa Allah telah memberikan keutamaan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, memberikan keutamaan bagi atas para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena para suami telah menginfakkan harta mereka untuk istri mereka. Ya. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dan wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang sangat taat kepada Allah, ya. Dan ketaatan mereka kepada Allah itu diiringi ketaatan mereka kepada suami mereka. Bahkan Rasulullah di dalam Imam Muslim mengatakan, lau kuntu amiron li ahadin an yasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rasulullah mengatakan, kalaulah aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, pertama yang akan aku perintahkan adalah seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, tapi itu tidak boleh, untuk sujud tidak boleh. Ya. Tapi apa? Untuk memberikan ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Dan apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, la tu'adil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita itu belum dikatakan dia telah melaksanakan hak Allah sampai dia menjalankan hak suaminya. Ya. Artinya akan menjadi amalan-amalan dia percuma yang dia lakukan kepada Allah ketika ternyata dia tidak taat kepada suaminya, ternyata dia tidak nurut kepada suaminya, ya, selagi bahwa suami tidak memerintahkan kepada kemungkaran, ya, selagi suami tidak memerintahkan kepada keburukan. Karena sudah menjadi pesan Nabi SAW, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh seorang wanita taat kepada suaminya kalau suaminya melanggar Allah, kalau suaminya memerintahkan kepada maksiat, kepada dosa, nggak boleh taat. Ya. Kita akan selalu siap untuk tunduk, patuh, nurut dan taat kepada suami kita selagi mereka memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Selagi itu kebaikan, kenapa kita susah? Kenapa kita berat untuk tunduk kepada
suami kita. Kenapa kita ya susah untuk sami'na wa ata'na kepada suami kita? Nah, ini karakteristik seorang wanita yang solihah. Yang kedua adalah berbakti kepada suaminya. Ya. Adapun kemudian yang ketiga, ya, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga rahasia suami. Ya, wanita yang solihah itu adalah wanita yang akan selalu menjaga rahasia suaminya. Ya, kita mendapati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala taf'alu fa inna ma dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fit tariqin fa ghasiyaha wan nasu yang durun." Ya, jadi janganlah itu kalian lakukan, ya, yaitu dengan menyebarkan rahasia-rahasia. Ya, janganlah kalian wahai para wanita menyebarkan rahasia suami kalian. Ya, fa inna ma dzalika mislu syaitan, karena itu seperti syaitan. Laqiya syaitana fit tariqin, dia bertemu dengan, ya, yaitu setan yang lain, ya, fa ghasiyaha, ya, yang kemudian menipunya, membohonginya. Wan nasu yang durun, kemudian manusia pada mengetahui, manusia yang lain pada melihat. Ya, jadi itu satu yang tidak layak, ya, sesuatu yang tidak adanya kebaikan, ya, ketika menyebutkan keburukan-keburukan suami, ya, kecuali ketika kita mendapati kemungkaran suami, yang ketika kemudian kita tidak bisa menyelesaikan kemungkaran itu, suami tidak bisa menyelesaikan kemungkaran itu, maka boleh untuk datang ke seorang ustadz, kiai, hakim yang bisa, ya, untuk memberikan solusi itu, dan itu tidak termasuk membuka daripada aib suami. Ya, jadi selagi bahwa adanya hal yang bisa untuk diselesaikan, ya. Kita mendapati kita mendapati juga sabda Nabi SAW di hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, ya, qala Rasul SAW, inna min asyarin nas, ya, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yunsiru, ya, sirroha. Ya, di mana Rasul SAW mengatakan, sungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya nanti adalah pada hari kiamat seorang laki-laki, ya, yang dia memberikan informasi kepada istrinya, kemudian istrinya menyebarkan informasi tersebut, atau istrinya kemudian menyebarkan keburukan suaminya. Ya, nah ini ya adalah mereka akan mendapatkan posisi yang sangat buruk nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu, ya, wanita-wanita yang dimana mereka tidak mampu untuk menjaga daripada rahasia suami mereka. Ya, dan kita pun mendapati, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat, ya, An-Nisa ayat yang ke-34, ya, diantaranya apa? Allah Subhanahu wa taala mencirikan wanita yang solihah itu adalah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib, ya, bima hafidhullah. Dan wanita-wanita yang solihah itu adalah qanitat, wanita-wanita yang selalu taat kepada Allah. Hafidhatun lil ghaib, dia akan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya pada waktu ketika apa? Suaminya tidak ada. Ya, dalam tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan ai hafidhatun lil farji fi ghaibatil azwaj. Dia akan menjaga kemaluan mereka, mereka akan menjaga dari yang diharamkan oleh Allah ketika suami-suami mereka tidak ada. Ya, dan ada juga mengatakan yang dimaksud di sini, dan ini disebutkan juga dalam tafsir Imam Al-Baghawi, hafidhatun lisirrihim. Ya, jadi wanita yang solihah itu wanita yang selalu taat kepada Allah, wanita yang menjaga harga dirinya pada waktu ketika suaminya nggak ada, artinya adalah menjaga rahasia suaminya. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, ya, terkait dengan
karakteristik wanita yang solihah ya di segmen pertama ini, yaitu dengan adanya 3 karakter. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah selalu bimbing kita untuk menjadi wanita-wanita yang solihah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jabul aktar wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.